Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Prof. Rumadi, Mas Alam, Mas Moderator, Mas Asrur, dan Ibu Bapak dan Bapak-bapak sekalian. Ini nggak ada ibunya soalnya ini. Jadi ini menunjukkan bahwa tema ekonomi politik itu sangat maskulin. Nah, ini harus kita akui ya. Nah, oleh sebab itu salah satu hal yang mungkin nanti perlu kita diskusikan adalah bagaimana mendorong partisipasi Fatayat Muslimat IPPNU untuk juga concern terhadap isu politik dan ekonomi, tentunya di tubuh NU sendiri. Nah, terus terang saya tidak mendapatkan guidance question atau kisi-kisi untuk saya harus bicara apa. Nah, itu salah satu tantangan juga memang kalau bicara di lingkungan NU. Jadi kita diharapkan bisa merumuskan sendiri apa yang mau kita sampaikan ke audiens. Nah, bicara ekonomi politik atau ekonomi gitu, memang kita tidak bisa melepaskan dari geopolitik, ya. Karena geopolitik itu mendrive seluruh gerak perekonomian di berbagai negara di dunia ini. Nah, tentu saja kalau kita meletakkan perbincangan ekonomi dalam kerangka geopolitik, maka kita akan melihat bagaimana posisi Indonesia atau posisi Nahdlatul Ulama dalam percaturan geopolitik tersebut, baik di level regional, ASEAN maupun Asia, maupun di level global antar kawasan di berbagai belahan dunia ini. Nah, ini secara politik juga kemudian berkelindan dengan dulu era-era kolonialisasi, ya, di mana NU secara kultural maupun secara organisasional terlibat aktif di dalam upaya-upaya untuk menghentikan kolonialisasi secara politik dan secara ekonomi. Oleh sebab itu, maka langkah-langkah yang disusun NU sebenarnya tidak semata-mata respon terhadap dinamika keagamaan yang berkembang pada saat itu, tetapi juga dinamika ekonomi politik yang berkembang pada saat itu. Maka kemudian teman-teman tentu masih ingat sebelum Nahdlatul Ulama, para sesepuh kita dulu membuat Nahdlatul Tujar, kan itu menunjukkan bagaimana NU sebenarnya tidak jauh dari pertarungan ekonomi, tidak jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, karena kita sadar betul bahwa ekonomi di lingkungan NU menentukan posisi NU di tengah-tengah masyarakat. Kalau NU pada saat itu tidak berada di dalam dinamika langsung kegiatan ekonomistik, maka NU akan kesulitan untuk mendapatkan jamaah. NU akan kesulitan untuk survive, mengembangkan jamiah ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari spirit Nahdlatul Tujar itu kita bisa melihat bahwa kita perlu memberikan porsi lah, kira-kira gitu kalau bahasa saya, porsi yang lebih ya di dalam gerakan Nahdlatul Ulama ini yang berhubungan dengan aspek ekonomi. Nah, kita melihat pada
dekade terakhir ini, runtuhnya ekonomi yang berbasis agraris, ya, dengan turunnya sumber-sumber perekonomian yang berbasis pertanian di berbagai daerah yang menjadi kantong-kantongnya NU, itu mengakibatkan kohesi sosial, kohesi keagamaan antara jamaah dengan organisasi itu menjadi lebih cair atau menjadi lebih renggang. Ya. Dulu saya ingat betul itu di pesantren-pesantren, kiai rata-rata punya tanah ya yang cukup luas, lalu kemudian kiai mengalokasikan tanahnya itu untuk digarap oleh santri-santrinya, baik yang santri dalam maupun yang santri kalong gitu. Lalu kemudian ada relasi ekonomi di dalam hubungan santri dan kiai itu. Tidak semata-mata hubungan kiai yang memberikan ilmu keagamaan, yang memberikan blessing, yang memberikan ijazah, yang memberikan hal-hal yang sifatnya spiritualistik gitu, tetapi kiai yang memang juga memberikan ruang ekonomi bagi santri. Jadi ada hubungan ekonomi yang sangat kuat antara kiai dengan santri pada saat itu. Nah, lalu kemudian ketika sektor pertanian sudah mulai turun, ya, tidak lagi menjadi gantungan sumber perekonomian kiai, karena kiai sudah mulai sebagian beralih ke jasa gitu. Misalnya jasa untuk kehidupan santri yang mondok, ya, entah koperasi, entah toko, entah konveksi, ya, karena ada seragam dan seterusnya, entah yang lain, maka hubungan santri dengan kiai mulai mencair, dan usaha-usaha ekonomi yang ada di pesantren atau yang digerakkan oleh kiai itu lebih lebih dalam tanda petik profesional, sehingga itu mempengaruhi gerak dan dinamika, ya, jamaah NU secara makro. Nah, menurut hemat saya, salah satu buffer gitu, salah satu penyangga perekonomian NU dari zaman dulu itu memang, ya, ekonomi agraria. Nah, oleh sebab itu menurut hemat saya, karena bisnis komoditi itu tidak akan pernah hilang, karena orang akan tetap makan dan minum, maka perhatian terhadap ekonomi berbasis komoditas, ya, agraria dan maritim, ya, kelautan, perikanan, ini perlu menjadi pilar lah, ya, perlu kita tempatkan sebagai pilar utama perekonomian di kalangan Nahdlatul Ulama, karena tetap, ya, sebagian besar jamaah kita ada di pedesaan, meskipun trennya sekarang yang dulu desa sudah mulai bergeser menjadi suburban. Jadi ada peralihan besar juga di society kita, di masyarakat kita. Kota-kota yang dulunya dianggap kawasan pedesaan sudah mulai menuju ke kawasan suburban. Belum benar-benar urban, tetapi sudah mulai meninggalkan cara produksi yang berbasis agraria, yang berbasis pertukaran tradisional, menuju ke cara produksi, cara konsumsi dan distribusi yang sudah mulai campur antara jasa dengan produksi dasar atau produksi baku. Nah, itu pertama. Jadi saya ingin menegaskan bahwa kalau kita bicara ekonomi di tubuh NU, kita perlu tetap menempatkan ekonomi berbasis agraria dan kelautan sebagai salah satu pilar perekonomian kita.
Nah, ini memang nanti akan mendapatkan challenge atau pertanyaan. Nah, kalau kondisi perekonomian berbasis agraria kita dan kelautan kita kondisinya seperti ini, apakah itu tidak bunuh diri bagi kita? Nah, disitulah kemudian kita perlu melihat satu sisi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa komoditas makanan dan minuman tetap akan bertahan sampai kiamat karena orang akan makan dan minum. Tapi bagaimana kita menempatkan itu dalam tataran yang lebih adaptif terhadap perkembangan situasi, maka yang terbersit adalah bagaimana kita mampu melakukan upaya untuk mendorong nilai tambah di sektor pertanian dan perikanan ini. Nah, pemerintah hari ini mencoba mendorong hilirisasi. Tapi menurut saya hilirisasi yang muncul itu bias ekonomi biaya tinggi. Karena yang didorong adalah hilirisasi ekstraktif industri. Ya, nikel, boksit dan tambang lainnya. Ya. Tetapi hilirisasi yang berbasis non ekstraktif yaitu pertanian dan perikanan ini masih dinomorduakan. Dan menurut saya NU perlu bekerja di situ ya, bagaimana misalnya ya teman-teman yang bekerja di tambak udang itu tidak lagi hanya jual udangnya doang, tetapi sudah udang yang dikemas, udang yang di packaging dengan baik dan sebagainya. Yang di pertanian tidak lagi hanya jual beras, tapi bagaimana ada produk turunan dari beras. Yang di palawija tidak hanya jual hasil palawija, bahan mentah, bahan baku itu, dan seterusnya. Artinya hilirisasi atau ekonomi nilai tambah di sektor agraria dan perikanan bisa menjadi tumpuan bagi kita untuk survive atau bahkan berkembang dalam konteks pertarungan ekonomi politik ke depan. Tanpa itu kita akan sulit ya, karena resource yang terhampar di lingkungan kita di sektor pertanian dan perikanan masih sangat besar potensinya dan kita belum melakukan itu. Contoh lain misalnya teman-teman yang di Sumatera atau di Kalimantan, banyak transmigran yang NU ya, misalnya di Lampung, di Sumatera Utara, di Jambi dan seterusnya, mereka punya sawit, misalnya ada yang 2 hektar, ada yang 5 hektar dan seterusnya. Tetapi ya berhenti pada jual tandan basah. Jadi stop di situ. Sehingga ketika harga turun mereka tidak mampu ikut mengontrol, dan dari zaman dulu sampai sekarang ya hanya itu aja, jual tandan basah. Pemerintah memang kayaknya kurang memberikan perhatian pada upaya untuk manufacturing komoditi sawit misalnya secara lebih masif. Sehingga warga, kelompok-kelompok masyarakat ini bisa sampai level membangun kelompok-kelompok usaha, entah koperasi atau PT atau apapun namanya, ya, untuk bisa sampai ke 2-3 level olahan, sehingga bernilai tambah yang secara ekonomis itu makin besar dampaknya bagi kehidupan mereka. Nah, hal-hal seperti ini yang memang perlu menjadi perhatian kita. Jadi satu tadi agraria dan perikanan, kemudian kedua bagaimana mendorong manufacturing atau hilirisasi di sektor pokok itu agraria dan perikanan. Jadi kita jangan terkecoh dengan hilirisasi yang ekstraktif, karena sektor itu tentu saja akan habis dan akan juga berdampak pada kondisi lingkungan kalau itu eksploitasi secara masif dan tanpa kontrol. Maka kita perlu juga menempatkan agenda hilirisasi ke dalam sektor-sektor dasar itu. Nah, yang terakhir sebelum nanti kita diskusi adalah terkait tren global. Ya, digitalisasi memang menjadi salah satu hal yang mendisrupt
ya seluruh kegiatan ekonomi di masyarakat. Tapi perlu diingat, digitalisasi ini adalah tools. Ya, digitalisasi ini alat. Tetap saja yang dijual di marketplace itu adalah beras. Tetap saja yang dijual di marketplace itu adalah sayur. Maka ada marketplace namanya sayur segar, ya kan? Yang dijual di marketplace itu daging, segar, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, ya kita perlu memberikan perhatian yang cukup terhadap perkembangan ekonomi digital, tetapi itu harus kita tempatkan sebagai tool, sebagai alat. Jangan hanya sebagai tujuan. Oke, tujuan kita bisa mendesain ya teknologi yang bisa kita gunakan untuk jualan, untuk memobilisasi market dan seterusnya. Tapi kalau barang yang dijual tidak ada, tidak kita produksi, ya sama aja. Akhirnya yang banjir adalah produk-produk dari luar, misalnya dari China. Harus kita akui bahwa sebagian besar barang di Tokopedia, di Lazada, di semua itu sebagian besar bukan yang kita produksi. Nah, ini yang kemudian juga penting karena kita perlu lebih bijak. Maksud saya kita aware tapi jangan kaget gitu loh, bahwa digitalisasi ini kemudian justru mencerabut dari potensi advantage atau keunggulan keunggulan komparatif yang kita miliki. Keunggulan komparatif yang kita miliki secara ekonomi yaitu tadi ya harus kita akui pertanian dan perikanan yang masih menjadi salah satu tulang punggung. Nah, oleh sebab itu maka untuk digital ekonomi kita perlu lebih wise gitu, bagaimana kita bisa mengambil itu tetapi tidak meninggalkan apa yang sebenarnya potensi besar yang kita miliki. Nah, berikutnya terkait dengan tren global. Ya, di global ini memang ada satu tren yang sangat mengemuka terkait dengan ekonomi yang lebih hijau, ekonomi yang lebih sustainable. Nah, oleh sebab itu maka manufacturing atau hilirisasi atau industrialisasi di sektor pertanian dan perikanan tadi itu juga harus mengedepankan prinsip-prinsip sustainability. Jadi bagaimana ramah lingkungan, bagaimana tidak eksploitatif dan seterusnya. Karena kalau kita tidak melakukan upaya adaptif terhadap tren global itu, maka barang kita juga tidak akan bisa kompetitif di pasar global. Misalnya ikan kita tidak ramah lingkungan gitu dalam proses pembudidayaannya, ya maka itu tidak bisa masuk di pasar Jepang atau di pasar Eropa atau di Amerika. Nah, itu juga bagian dari pertarungan ekonomi politik global. Makanya kita harus selalu memposisikan geopolitik dan pertarungan antar bangsa dan negara ini sebagai salah satu variabel untuk kita melakukan analisis. Apa yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan mengajukan gugatan pada Indonesia ke WTO terkait dengan palm oil ya, sawit ya, lalu kemudian hilirisasi nikel kemarin, yaitu menunjukkan bahwa apapun itu tidak kalis terhadap pertarungan ekonomi politik. Nah, tidak kedap atau tidak tidak imun terhadap pertarungan ekonomi politik di level regional dan global. Mungkin pancingan saya itu dulu. Yang jelas kita perlu memperkuat gerakan ekonomi di tubuh NU. Jadi kalau bikin koperasi atau bikin perusahaan jangan lagi hanya simpan pinjam, tetapi bagaimana kita mendorong koperasi produktif, bagaimana kita mendorong BUMNU yang juga bergerak di sektor produktif, dan jangan hanya bergerak di sektor ekstraktif. Apa yang kemarin disampaikan oleh salah satu
cawapres itu menurut saya agak misleading gitu. Prabowo menyampaikan bahwa NU sudah mengelola konsesi tambang ya. Nah, kan? Nah, ini menurut saya juga misleading gitu loh, dan kita kena getah lagi, sekali lagi kita kena getah gitu loh. Karena belum apa-apa juga. Kecuali kita sudah menggurita bekerja di sektor itu gitu loh. Ya. Nah, hal-hal seperti ini memang harus kita diskusikan, kita jawab bersama bahwa gerakan ekonomi di tubuh NU harus kita tingkatkan, dan gerakan ekonomi di tubuh NU harus lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kita sendiri, lalu kemudian bernilai tambah. Kalau sudah bernilai tambah, manufacturing untuk bisa menjangkau pasar global. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.